Halo, di sini Kakak bakal jelasin materi kalian selanjutnya, yaitu tentang entalpi perubahan standar. Perlu kita ketahui bahwa sebelumnya entalpi itu adalah keseluruhan energi dalam bentuk kalor yang terdapat dalam suatu sistem. Nah, secara umum, entalpi standar itu terbagi menjadi 5 macam. Tetapi kalian yang dipelajari cuma 3 macam kan? Di sini biar Kakak tulis dulu 3 macam entalpi standar itu. Itu ada entalpi derajat F, ada entalpi derajat D, dan yang ketiga ada entalpi derajat S. Kalau ini artinya formation. Kalau yang ini artinya decomposition. Kalau yang ini artinya solubility kalau nggak salah. Kalau ini adalah entalpi pembentukan ya. Kalau yang ini artinya penguraian. Dan yang ini artinya pelarutan. Sini kakak bahas satu-satu ya tentang ketiga ini. Nah, yang pertama kakak akan bahas dua entalpi ini dulu. Entalpi A derajat F dan entalpi derajat D. Sini misal nih kakak punya soal ya. Kakak punya soal, misalnya di sini kakak punya molekul CO2 dalam bentuk gas. Nah, di sini kakak nggak kasih tahu kalian mengenai rumusnya atau mengenai reaksinya. Kalian harus bisa ngereaksinya sendiri. Oke, satu-satu. Di sini kalau misalnya kakak uraikan molekul ini, maka akan menjadi C ditambah O2 menghasilkan CO2. Oke, ini reaksinya daripada molekul ini. C ditambah O2 menghasilkan CO2. Ingat yang di sebelah kiri itu harus setara dengan yang di sebelah kanan. Kiri juga dengan sebelah kanan harus setara dengan yang sebelah kiri, oke? Nah, di sini entalpi H derajat F-nya dari CO2. Nah, kalian kalau misalnya mau cari entalpi H derajat F, itu bisa kalian lihat di tabel buku cetak kalian masing-masing ya. Oke, di sini kakak dapat informasi tentang entalpinya, itu adalah min 393,5 kilojoule per mol. Ini bisa kalian cari di buku cetak ya, soalnya kalau di buku cetak itu ada tabel-tabel tentang entalpi dari masing-masing atom atau senyawa-senyawa. Nah, di sini kalau misalnya kakak mau ubah ke entalpi derajat D, di sini tinggal kakak buat begini. Entalpi H derajat D itu sama dengan plus 393,5 kilojoule per mol. Nah, jadi seperti yang sudah kalian ketahui, kalau di sini entalpi H derajat F-nya itu negatif, maka entalpi H derajat D-nya itu bakal positif. Kayak itu juga kebalikannya. Kalau entalpi H derajat F-nya positif, maka hasilnya yang D-nya ini bakal jadi negatif. Jadi F itu merupakan kebalikan dari yang D. Kayak itu juga yang D. D-nya juga merupakan kebalikan yang F. Tapi ini mereka tetap sama nilainya, kilojoule per molnya. Oke. Nah, kakak kasih contoh yang kedua. Misal di sini kakak punya H2O dalam bentuk gas. Maka setelah kakak uraikan, itu hasilnya H2 ditambah O2 menghasilkan H2O. Nah, kita lihat dulu ini. Apakah setara kedua ruas ini? H yang di sebelah kiri ada 2, H yang di sebelah kanan ada 2, berarti setara H-nya, oke? Lalu kita lihat yang O. O di sebelah kiri ada 2, sedangkan O yang di sebelah kanan ada 1. Nah, berarti ini tidak setara. Kayak mana cara kita setarainnya? Maka di bagian sini, bagian ini bukan di bagian yang ini ya. Kalau di bagian ini nggak bakal kita ubah lagi karena sudah termasuk ke dalam soalnya. Maka yang ini yang akan kita ubah. Maka supaya O2-nya jadi 1O, di sini maka kita kalikan dengan setengah. Oke, setengah dikali 2 hasilnya 1. Berarti ini sudah setara. Maka entalpi H derajat F ini adalah min 241,8. Nah, dari mana kakak dapat nilai entalpi H derajat F-nya? Ini bisa kalian lihat di tabel buku cetak kalian masing-masing ya nilainya. Terus kalau misal kita nak cari entalpi H derajat D-nya, itu tinggal kita ubah tandanya jadi plus.
241,8. Ini kakak tambahin kilojoule per mol, ini kilojoule per mol. Oke, sampai di sini kakak jelasin tentang entalpi H derajat F dan entalpi H derajat D. Oke, selanjutnya di sini kakak akan menjelaskan tentang entalpi H derajat S atau entalpi pelarutan standar. Jadi, di dalam entalpi pelarutan standar ini, kita bukan cuma punya informasi seputar senyawa atau atom unsur yang akan kita hitung energi di dalamnya, tetapi kita juga harus punya medium di dalamnya. Mediumnya berupa pelarutan. Di sini misalnya kakak analogikan, kalau misalnya kalian punya gula atau garam, kalau misalnya kalian kepengen ngelarutin dua hal itu, maka kalian butuh zat pelarut. Zat pelarutnya berupa apa? Berupa air kan? Ketika kita masukkan gula ke dalam air, lalu kita aduk, maka gula tersebut akan larut dalam cairan itu. Seperti itu juga tentang pembahasan kita di sini. Maka di sini kakak akan kasih kalian soal. Langsung kita masuk pembahasan. Misal sini kakak punya soal hitung entalpi H derajat S untuk pelarutan NaOH dalam air. Dalam air. Oke, di sini langsung kita jawab ya. Oke, diketahui entalpi H derajat F dari NaOH. Nah, pertama-tama di sini harus kita uraikan dulu. NaOH ini adalah perpaduan dari Na ditambah zat OH min, Na plus tambah OH min, itu menghasilkan NaOH. Oke, kalau yang ini namanya produk, yang ini namanya reaktan. Oke. Nah, dari sini kita harus tahu masing-masing entalpi H derajat F dari NaOH, entalpi H derajat F dari Na+, entalpi H derajat F dari OH min dari masing-masing ini ya. Ini kakak kasih informasinya lagi. Nah, biasanya kalau di suatu soal, nanti di soal ulangan atau di soal latihan, itu bakal dikasih tahu nilai dari entalpi ini kok. Jadi kalian nggak perlu nyari nilai entalpi H derajat F, tapi itu bakal dikasih tahu nilainya. Di sini kakak kasih tahu nilainya itu min 425,6 kJ per mol. Kalau yang ini min 240,1 kJ per mol. Kalau yang ini min 230,0 kJ per mol. Oke. Nah, cara kita menghitung nilai entalpi H derajat S, entalpi pelarutannya itu ialah jumlah dari entalpi H produk itu dikurang entalpi H derajat F reaktan. Jadi di sini yang mana yang produk? Yang produk yang ini, oke. Yang produk itu yang ini Na ditambah OH. Oke, di sini kakak tulis entalpi H derajat F produk. Kita jumlahin ya, entalpi H derajat produknya, Na plus yang ini kan nilainya, OH min yang ini kan nilainya, maka kita jumlahkan. Oke, min 240,1 ditambah min 230,0. Berapa hasilnya? Sini hasilnya min 407,28 kJ per mol. Lalu kita harus tahu juga entalpi H derajat F dari reaktannya. Reaktannya yang ini ya. Berapa nilai reaktannya di sini? Nilainya itu min 425,6 kJ per mol. Oke. Nah, rumus dari mencari entalpi H derajat S itu adalah jumlah dari entalpi H derajat F produk dikurang entalpi H derajat F dari reaktan. Oke, produk dikurang reaktan. Produknya tadi berapa? Ini ya produknya. Produknya itu min 407,28 dikurang min 425,6. 425,6 ini merupakan reaktan ya, reaktan.
maka di sini menghasilkan plus 3,84 kilojoule per mol. Ini kalian bisa ngitungnya pakai kalkulator kan. Plus H derajat S. Nah, kalau misalnya tandanya ini plus, hasilnya ini positif dari penjumlahan tadi, maka ini termasuk reaksi endoterm. Endoterm. Oke. Nah, kalau misalnya kalian dapat hasilnya itu negatif, maka itu termasuk reaksi eksoterm. Nah, kalau misal hasilnya negatif, maka namanya itu reaksi eksoterm. Nah, ditulis ya nama reaksinya. Oke, sampai di sini aja pembahasan materi kakak mengenai entalpi H derajat F, entalpi H derajat D, dan entalpi H derajat S. Nah, perlu kalian ketahui, entalpi H derajat S ini punya beragam macam bentuk soal, tetapi kalau yang keluar itu biasanya yang kayak gini, dan bagian akhirnya itu ditentukan termasuk reaksi apa dari suatu senyawa atau unsur yang kalian cari. Itu termasuk reaksi endoterm atau reaksi eksoterm. Nah, perlu kalian ketahui satu hal, ketika mencari entalpi H derajat S, itu kalian perhatiin aja tanda-tandanya, oke? Tandanya itu plus atau tandanya minus. Kalau tandanya plus, maka hasil reaksinya endoterm. Kalau hasilnya nanti minus, maka reaksinya adalah eksoterm. Oke, cukup di sini. Semoga bisa kalian pahami.